Hai guys, welcome to my channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Yuk, kita nikmati renungan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di renungan hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap kita semua tetap di dalam lindungan Tuhan. Hari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati berkat Tuhan, dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, jadikan kami pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita saat ini bersama-sama merenungkan satu tema keluarga yang saling mengampuni. Satu hal yang terjadi di dalam keluarga kita dan tidak dapat kita hindari, yaitu konflik. Konflik itu adalah perbedaan yang tajam atau perselisihan yang hebat yang menyangkut emosi dan kemarahan. Konflik juga bisa melibatkan fisik atau KDRT. Banyak penyebab konflik, itu bisa masalah uang, masalah pekerjaan usaha, masalah keluarga besar, bahkan pendidikan anak, bahkan perselisihan, perbedaan pendapat. Walaupun konflik terjadi di dalam keluarga, ini menjadi hal yang wajar Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak ingin terus-menerus ada terjadi konflik di dalam keluarga kita atau perselisihan terus-menerus. Kita rindu juga keluarga kita ada di dalam damai sejahtera. Pada umumnya orang mengatasi konflik dengan cara yang pertama mendiamkan dan menghindari perdebatan. Norman Wright juga pernah menuliskan di bukunya bahwa mereka memakai bahasa diam sebagai senjata untuk mengendalikan dan memanipulasi atau membuat pasangan frustasi. Ini ketika menghadapi perselisihan atau konflik. Nah, juga mungkin bisa terjadi luka-luka pahit yang antara pasangan itu. Bahkan orang tua anak juga bisa terjadi. Atau sisi lain, begitu ekstrim bertengkar. Tadi dengan diam, ini dengan ekstrim yaitu bertengkar secara luar biasa, saling menyerang, berkata-kata kasar, menyakiti dengan fisik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kedua cara ini adalah cara yang tidak baik. Cara pertama menjadikan konflik semakin berlarut-larut, dan kalau kita melihat cara kedua, melukai perasaan, melukai fisik, itu bisa terjadi antara suami istri, mungkin orang tua anak. Karena itu tentu keluarga kita tidak ingin seperti itu Bapak Ibu, tapi kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, tidak ada dendam, tidak ada kegeraman. Itu yang kita rindukan supaya bisa harmonis. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan berkata bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang seperti itu damai sejahtera. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah Kristus Yesus telah mengampuni. Di dalam Efesus 4 ayat 31-32, firman Tuhan ini dengan pengampunan. Fitnah itu kegeraman, kemarahan, kepahitan untuk bisa jauh-jauh dari setiap diri kita, maka perlu kita memiliki timbangan kita, saudara kita, istri kita, atau suami kita. Maka perlu di sini ada pengampunan, karena pengampunan itu yang akan memulihkan. Dendam dan pertikaian melahirkan kehidupan yang selalu bertengkar, ribut, dan bahkan tidak ada kerukunan di dalamnya. Tetapi ketika kita menyatakan pengampunan dan kasih kita, maka disitulah kita bisa merasakan damai sejahtera. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain Bapak Ibu Saudara?
Seperti yang kita ketahui, Tuhan sudah mengampuni kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ini Tuhan Yesus mengampuni. Sungguh teladan karakter dan sifat kasih pengampunan yang luar biasa Tuhan Yesus berikan bagi kita. Maka inilah yang harus kita teladani di dalam keluarga kita. Sekalipun tidak mudah untuk mengampuni, tetapi itu yang akan menjauhkan segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Itulah yang akan menjauhkan sehingga di dalam keluarga kita terciptalah keluarga yang saling mengampuni. Karena itu marilah kita di dalam keluarga kita masing-masing memiliki karakter pengampunan ini. Dengan demikianlah keluarga kita menjadi keluarga yang terus Tuhan berkati dan menjadi keluarga yang bahagia dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.